kita dan juga Kriwil selalu berdoa supaya adik-adik terus dalam keadaan sehat, terus dalam penyertaan Tuhan, dan terus semangat. Amin. Puji Tuhan. Nah Kriwil, udah nggak terasa ya, kita itu sekarang ada di bulan November. Iya ya Kak, sebentar lagi juga kita mau Natal. Betul, dan gak sabar ya mau Natalan ya Kriwil. Iya. Kriwil senang gak kalau mau Natal? Senang dong Kak. Kenapa? Soalnya Kriwil dapat kado. Wah, banyak ya kadonya? Iya banyak. Terus ibadahnya juga kan berbeda Kak kita. Iya, akan ada banyak performance ya. Iya. Wah. Terus apa lagi? Satu lagi. Kriwil bisa tukar stiker imam. Wah, Kriwil dapat hadiah ya? Iya. Wah, pasti adik-adik juga udah gak sabar mau Natalan kan? Nah, tapi hari ini kita mau ibadah dulu ya. Oke. Kita mau siapkan hati kita datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami juga mau memuji Tuhan. Kami mau bersukacita, bersorak-sorai buat Tuhan. Dan juga kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Berkati Tante Emma yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Harus semangat ya Kriwil? Iya betul Kak. Adik-adik, kita harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjaga hati kita dari segala dosa. Yuk, nyanyi sama-sama. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
teman-teman harus ingat ya, mata Tuhan selalu melihat kita. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Cuap, cuap, pam pam pam, cuap, cuap. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Cuap, cuap, Wah, seru nih firman Tuhannya ya Kak Vita ya. Apa sih temanya? Temanya stop. Stop apa? Stop running from God. Hah? Running tuh kan lari gitu ya? Kok lari dari Tuhan? Apa itu? Wah, Kriwil nih pokoknya seru banget. Kriwil harus tonton sampai selesai. Oke. Nah, adik-adik juga harus dengar firman Tuhan dengan baik ya. Tonton sampai selesai. Kita pasti akan dapat pelajaran yang penting dari firman Tuhan. Yuk sama-sama dengar firman Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Tante harap semua anak-anak berada dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat ya. Nah, Tante mau tanya dulu, apa adik-adik masih ingat cerita Tante minggu lalu? Tante mau bertanya ya. Nomor 1, minggu lalu Tante cerita tentang seorang raja yang doanya dijawab oleh Tuhan. Siapa nama raja itu? Raja Hizkia, Mak. Oh, Raja Hizkia, benar sekali. Apa yang didoakan oleh Raja Hizkia? Raja Hizkia berdoa agar Tuhan sembuhkan dia dari penyakitnya. Oke, benar sekali. Apakah Tuhan mendengar dan menjawab doa Hizkia? Tuhan pasti dengar dan jawab doa Hizkia dan menyembuhkan Hizkia. Benar sekali. Bahkan Hizkia diberi bonus berapa tahun untuk hidup? Sampai 15 tahun. Wow, 100 untuk Andrew dan 100 untuk Brandon. Nah, judul cerita yang akan Tante ceritakan hari ini adalah Stop Running from God. Artinya berhenti melarikan diri dari Tuhan. Siapa yang melarikan diri dari Tuhan dan mengapa ia melarikan diri dari Tuhan, Mak? Nah, itu yang akan Tante ceritakan. Kalau adik-adik semua yang sudah baca bisa membaca cerita ini di kitab Yunus di Perjanjian Lama pasal 1 sampai pasal 3. Sebetulnya kitab Yunus ada 4 pasal. Adik-adik mau baca semua juga boleh ya. Nah, pagi ini Tante akan cerita tentang seorang bapak yang bernama Yunus. Nah, Yunus adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Suatu hari Tuhan berkata kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Kenapa Yunus harus pergi ke kota Niniwe? Karena kejahatan penduduk kota Niniwe sudah amat banyak sekali dan Tuhan akan membinasakan kota Niniwe dan penduduknya. Lalu buat apa ini harus ke sana, Mak? Tuhan meminta Yunus untuk memberitahu kepada penduduk kota Niniwe agar mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Kalau tidak, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Kira-kira Yunus mau pergi kota Niniwe atau tidak ya? Jangan-jangan Yunus akan dibunuh oleh penduduk kota Niniwe jahat itu. Itulah yang Yunus pikirkan dan Yunus takutkan. Jadi Yunus memutuskan untuk tidak pergi ke kota Niniwe. Seharusnya Yunus tahu kalau Tuhan yang menyuruh Yunus ke kota Niniwe, maka Tuhan juga yang akan menyertai dan melindungi Yunus. Tapi
Yunus terlalu sibuk mendengar bisikan-bisikan iblis, dan karena itu Yunus menjadi takut untuk pergi ke kota Niniwe mengikuti perintah Tuhan. Lalu apa yang Yunus lakukan? Nah, Yunus mencoba lari dan bersembunyi dari Tuhan. Sepertinya Yunus sudah bisa melarikan diri dari Tuhan. Benar sekali, kan Tuhan Maha Tahu. Ya, benar sekali. Tapi ceritanya belum selesai loh. Oke, Mak, teruskan ceritanya. Yunus segera pergi ke pelabuhan yang ada di kota Yafo, di mana Yunus tinggal. Dan kebetulan ada sebuah kapal yang siap berangkat ke kota Tarsis, yang arahnya berlawanan dengan kota Niniwe. Segera Yunus memberi tiket kapal tersebut dan naik ke kapal tersebut. Yunus benar-benar nekat ya, Mak. Ya benar, dia nekat. Setelah Yunus berada di kapal itu, Yunus mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Jadi Yunus turun ke bagian kapal yang paling bawah. Yunus, kamu pikir Tuhan tidak melihat? Benar ya, Tuhan pasti melihat ya. Nah, tapi Yunus bisa bersembunyi dari manusia, tetapi tidak dengan Tuhan ya. Tuhan melihat di mana Yunus bersembunyi. Kapal mulai bergerak maju, dan tidak lama kapal itu sudah berada di tengah laut yang dalam dan luas, jauh dari daratan. Yunus berbaring di lantai kapal dan ia tertidur. Pasti tidurnya ngorok deh. Ngorok ya, iya. Sementara Yunus tidur dengan nyenyak sambil ngorok, langit mulai gelap. Angin kencang mulai berhembus yang mengakibatkan ombak dan gelombang yang cukup besar menghantam kapal tersebut. Kapal itu diombang-ambingkan oleh ombak dan gelombang yang besar. Nah lu, jangan-jangan kapal itu akan tenggelam. Semua gara-gara Yunus nih. Ya, semua awak kapal mulai khawatir jangan-jangan kapal akan tenggelam. Nakoda kapal turun ke bagian bawah kapal dan melihat Yunus sedang tidur dengan nyenyak sambil ngorok. Lalu ia membangunkan Yunus. "Hei Yunus." Dia belum tahu ya namanya siapa ya. Cuma dia berkata, "Hai, bangun. Apa engkau tidak merasa goncangan yang hebat di kapal ini? Bangunlah dan minta tolong kepada Allahmu agar kita tidak tenggelam." Yunus bangun. Ia baru sadar kalau kapal yang ia tumpangi sedang diombang-ambingkan oleh ombak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Yunus juga mendengar ombak yang menghantam badan kapal dan air mulai masuk ke dalam kapal. Lalu para awak kapal berkata satu kepada yang lain, "Marilah kita buang undi agar kita mengetahui karena siapa kita ditimpa angin ribut dan ombak ini." Sudah pasti Yunus yang kena. Kemudian mereka buang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah, benar kan? Lalu mereka bertanya kepada Yunus, "Beritahukan kepada kami, mengapa sampai kita ditimpa angin ribut dan ombak ini?" Lalu Yunus berkata kepada mereka, "Aku sedang melarikan diri dari Tuhan. Itu sebabnya angin ribut dan ombak menimpa kapal ini." Lalu mereka bertanya, "Apa yang harus kami perbuat?" Lalu Yunus menjawab, "Buanglah saya ke laut, maka angin ribut dan ombak ini akan teduh." Buang ke laut. Apa mereka berani membawa Yunus ke laut? Yunus akan mati kalau dibuang ke laut. Ya, para awak kapal tidak mau melempar Yunus ke laut. Di pikiran mereka itu adalah perbuatan yang jahat. Jadi mereka berusaha mendayung dan mengarahkan kapal mereka ke darat. Tapi semakin mereka berusaha, ombak dan gelombang semakin menyerang kapal tersebut. Akhirnya, dengan berat hati, mereka mengangkat Yunus dan melemparkan Yunus ke laut. Waduh, ngeri deh.
Nah, ngeri ya. Dan sesuatu yang ajaib terjadi. Apa yang terjadi, Mak? Waktu mereka melempar Yunus ke laut, ombak dan gelombang menjadi tenang kembali. Orang-orang yang ada di kapal itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan Yunus? Yunus mulai tenggelam lebih dalam, lebih dalam. Tiba-tiba kenapa? Apa yang terjadi, Mak? Tiba-tiba seekor ikan besar datang mendekati Yunus dan menelan Yunus hidup-hidup. Ikan bisa menelan hidup-hidup. Ikan besar itu ikan paus yang besar. Nah, Alkitab tidak berkata itu ikan paus. Alkitab hanya mengatakan ikan yang besar. Lalu berapa lama berada dalam perut ikan besar itu? 3 hari 3 malam. Yunus berada dalam perut ikan besar itu. Lama juga ya. Tidak bisa tidur deh dalam perut ikan besar itu. Iya, pasti di perut ikan yang besar itu tidak ada tempat tidur. Jadi pasti 3 hari itu Yunus gak bisa istirahat tidur. Nah, lalu 3 hari yang sangat tidak nyaman, sangat tidak menyenangkan. 3 hari yang amat menegangkan. Kira-kira apa saja yang dilakukan Yunus dalam perut ikan besar itu? Kemana ikan besar itu membawa Yunus? Pasti ke dasar laut yang dalam dan gelap. Satu-satu dong tanyanya. Nah, sementara Yunus berada dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam, Yunus mempunyai waktu yang cukup untuk berpikir kembali ketidaktaatan yang sudah ia lakukan kepada Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan, mohon ampun dari Tuhan. Itu dampak Yunus minta ampun dari Tuhan. Kira-kira Tuhan mendengar doa Yunus gak dari dasar laut yang dalam itu? Tuhan dengar dan Tuhan menjawab doa Yunus walaupun dari dasar laut yang dalam dan gelap. Jawaban doanya seperti apa? Pada hari yang ketiga, Tuhan membuat ikan besar itu sakit perut. Karena ada satu benda yang besar ya di dalam perutnya, ada manusia, ada Yunus. Jadi karena sakit perut, ikan besar itu muncul ke permukaan laut dan memuntahkan Yunus ke daratan dengan selamat. Syukurlah. Ya, kembali Tuhan menyuruh Yunus, pergilah ke kota Niniwe. Pasti kali ini Yunus mau taat kepada perintah Tuhan. Ya, kali ini Yunus gak berani tolak ya. Yunus taat kepada perintah Tuhan. Jadi Yunus pergi ke kota Niniwe. Yunus mulai berkhotbah menyuruh agar penduduk kota Niniwe bertobat dari dosa-dosa mereka. Yunus berkata, 40 hari dari sekarang Niniwe akan dibinasakan. Oleh sebab itu bertobatlah dari dosa-dosamu. Harap saja rakyat kota Niniwe mau bertobat. Ya, bahkan rajanya juga bertobat. Waktu mereka mendengar khotbah yang disampaikan oleh Yunus, mereka sadar dan mereka berdoa mohon ampun dari Tuhan. Mereka tinggalkan semua berhala-berhala dan kejahatan mereka dan mereka mulai menyembah kepada Tuhan yang hidup. Waktu Tuhan mendengar doa mereka, Tuhan mengampuni mereka dan Tuhan tidak jadi membinasakan kota Niniwe. Nah, pelajaran yang kita ambil dari cerita hari ini, Yunus coba melarikan diri dari Tuhan. Tapi pada kenyataannya Yunus tidak bisa melarikan diri dari Tuhan karena Tuhan itu Maha Tahu. Kalau Tuhan menyuruh kita melakukan apa yang Ia minta kita lakukan, maka marilah kita lakukan dengan taat.
Di satu sisi kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan masih menunjukkan kasih-Nya kepada Yunus dan juga kepada penduduk kota Niniwe. Kalau adik-adik semua sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, berhentilah untuk tidak taat sama Tuhan ya. Adik-adik harus kembali kepada Tuhan dan mohon ampun dari Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih sayang-Nya kepada adik-adik semua. Jadi mak tidak bisa sembunyi dari Tuhan ya? Ya nggak bisa lah, emangnya main petak umpet pakai ngumpet segala. Iya, kita nggak bisa sembunyi dari Tuhan. Kita tidak bisa lari dari Tuhan. Karena Tuhan tahu dan melihat segala hal yang kita perbuat. Adik-adik harus lakukan firman Tuhan dengan taat dan setia ya. Siap. Oke, good Brandon. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Coba Brandon bisa hafal? Sama. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Oh, very good. Kalau Andrew? Bisa mak, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, very good. Jadi, adik-adik ingat ayat ini ya. Tiap kali adik-adik mau melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, ingat, mata Tuhan melihat. Ya, dengan demikian Tuhan tolong adik-adik tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita mau berdoa mengakhiri cerita pada hari ini. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk cerita tentang Yunus. Yunus telah memberikan teladan agar kami semua harus taat kepada pimpinan Tuhan. Kalau kami coba lari dari pimpinan Tuhan atau panggilan Tuhan, maka Tuhan lihat kemana saja kami pergi. Kami tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon agar Tuhan tolong kami semua, agar kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, mau melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, dan biarlah hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah semua adik-adik dan semua penonton yang menyaksikan acara Sekolah Minggu di Udara hari ini dengan berkat-berkat yang khusus dari Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhannya dahsyat kan, luar biasa. Iya Kak Vita, ternyata lari atau sembunyi dari Tuhan itu nggak bisa ya? Iya, nggak bisa dong Kriwil. Kan mata Tuhan itu ada di segala tempat, melihat kita, melihat apa yang kita lakukan Kriwil. Jadi kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan dengan taat dan setia. Oke Gitu ya Kriwil. Iya. Adik-adik juga ya lakukan kebenaran firman Tuhan dengan taat dan setia. Gak bisa sembunyi-sembunyi, ketahuan. Iya. Kak Vita, kita kerjain aktivitas minggu ini yuk. Oke, yuk sama-sama kita kerjain aktivitas minggu ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam kegiatan Sekolah Minggu di Udara. Nah teman-teman, hari ini kegiatannya sangat mudah. Teman-teman
tinggal jawab benar atau salah. Nah, untuk kegiatan kita kali ini teman-teman harus buat dalam bentuk video. Dan videonya itu teman-teman harus kirim ke Sekolah Minggu di Udara. 1. Yunus ke Niniwe, benar atau salah? 2. Yunus melarikan diri dari Tuhan, benar atau salah? 3. Yunus tidak dibuang ke laut, benar atau salah? 4. Ikan besar menelan Yunus, benar atau salah? 5. 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, benar atau salah? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Gimana? Bisa kan Trini? Bisa dong. Gampang kok. Kalau Ya. kita mau berusaha, pasti bisa. Iya. Jangan lupa kirimkan Videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Wah, ibadah kita udah selesai, Kriwil. Iya nih. Happy Sunday. God bless you. Bye.